Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Huawei Freeless Pro ya. Di saat brand-brand lain tuh ya lagi berlomba-lomba mengeluarkan TWS, Huawei tuh masih pede loh mengeluarkan yang namanya earbuds Bluetooth. Diberi nama Huawei Freeless Pro. Ya, jujur kalau buat saya pribadi sih dengan desain seperti ini tidak masalah. Karena juga ukurannya nggak terlalu berat. Selain itu, di saat tidak saya gunakan bisa saya kalungkan seperti ini dan bisa semakin gaya. Apalagi nih ya, desain yang dibawa Freeless Pro itu terbilang tidak ribet juga. Lihat saja bagian karet di tengah begitu elastis. Jadi nih ya bisa dilipat tanpa harus takut rusak. Jadi Freeless Pro juga tidak akan banyak tempat ataupun mudah kusut saat dimasukkan ke dalam tas. Selain elastis, bahan karet ini juga terasa lembut kok di kulit. Bila dibandingkan dengan Huawei Freeless, perbedaan pertama yang sangat mencolok pada desain bagian cangkang membentuk bangun trapesium yang masih sama menggunakan bahan metal. Desain seperti ini jelas ya memberikan kesan fresh dan elegan. Pada cangkang bagian kiri terlihat polos tanpa tombol navigasi, hanya disematkan tulisan Huawei saja. Sementara pada cangkang bagian kanan terdapat tombol navigasi yang terlihat sedikit menonjol. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi volume suara tekan saja tanda minus. Menaikkan volume suara tekan tombol plus. Lalu di tengahnya itu ada pause dan play. Bisa juga kok untuk menjawab ataupun mengakhiri panggilan dengan menekan satu kali saja. Di saat kamu lagi mendengarkan musik dan ingin pindah ke lagu berikutnya, tekan saja 2 kali. Kalau mau kembali ke lagu sebelumnya, tekan 3 kali. Terakhirnya, jika tekan lalu tahan 2 detik, akan mengaktifkan asisten suara ataupun bisa juga menolak panggilan telepon yang masuk. Di sisi atasnya terdapat lampu indikator yang akan menyala ketika di-charge dan satu tombol berbentuk garis. Fungsinya tekan dan tahan lama sekitar 2 detik untuk menghidupkan ataupun mematikan. Lalu bisa juga tekan dan tahan ya kisaran 4 detik untuk melakukan sinkronisasi dengan smartphone selain Huawei untuk pertama kali. Sementara untuk pindah koneksi ke smartphone yang terakhir terhubung, tekan saja 2 kali. Pada cangkang bagian kanan ini bisa dilepas juga dan akan menemukan USB Type-C jenis male. Walaupun begitu, untuk menyatukan kembali jangan sampai terbalik ya. Berbeda dengan Huawei Freeless, mau masukkan dengan posisi bagian manapun juga bisa. Kalau kamu punya smartphone merek apapun dengan port USB Type-C dan mendukung OTG, cukup tancapkan saja maka akan mengisi kapasitas baterai. Tambahannya nih, khusus pengguna smartphone Huawei ataupun Honor dengan MIUI 9.1 ke atas bisa memanfaatkan fitur Hyper. Fungsinya untuk mengkoneksikan Bluetooth pertama kali dengan cara cukup tancapkan saja ke port USB-C. Saat terhubung akan muncul pop-up menunjukkan sisa kapasitas baterai. Tapi nih ya, kalau smartphone kamu belum USB Type-C, Huawei Freeless Pro menyediakan kabel converter agar bisa di-charge menggunakan kepala charger ataupun port USB-A pada powerbank ataupun PC ataupun laptop ya. Perbedaan kedua pada bagian earbuds-nya. Material yang digunakan masih sama kok, yaitu dari plastik. Bedanya ini pada desain dan bentuk ear tips yang menyerupai saya. Fitting di telinga juga nyaman. Jelas, model begini tidak membuat earbuds mudah terlepas dari telinga. Jika earbuds sudah terpasang tidak cocok dengan ukuran telingamu, Huawei sudah menyediakan 2 pasang ear tip cadangan dengan ukuran besar dan kecil. Pada earbuds terdapat lingkaran dengan sentuhan garis merah. Nah, pada bagian ini nih terdapat magnet. Saat kedua magnet disatukan, otomatis musik ataupun video yang sedang diputar akan terpause dan koneksi Bluetooth terputus. Saat dilepas kembali, Bluetooth akan tersambung kembali juga. Bila kedua magnet disatukan dalam waktu yang lama, otomatis Freeless Pro akan mati. Jelas ini akan menghemat daya baterai. Kalau berbicara baterai, Huawei Freeless Pro ditanamkan kapasitas baterai 150 mAh. Ya, ini cukup banget kok untuk ukuran earbuds Bluetooth ya. Dan Huawei itu mengklaim ketahanannya bisa 24 jam atau bisa dalam kata lain itu sama dengan 1 hari. Ya kenyataannya bagaimana ya, kalau saya pribadi sih ya jujur nggak pernah mencoba Freeless Pro ini dengan pemakaian sampai habis ya dari 100 hingga 0% nggak pernah. Tapi ya dari pengalaman saya bisa bilang ketahanan baterainya ini sangat bisa diandalkan. Contohnya itu saya pernah
menonton film Netflix 4 episode itu kisaran 2 jam. Kapasitas baterai itu berkurang dari 90%-an hingga 60% ya. Jadi sekitar 30% dengan menonton film 2 jam lamanya ya. Dan perlu diingat juga, saya kalau nonton film itu pasti volumenya saya buat maksimal. Perbedaan yang ketiganya itu Huawei Freeless Pro disematkan sensor sentuh pada earbuds kiri yang berfungsi untuk pindah mode dengan urutannya itu mode off, mode noise cancellation, dan mode awareness dengan tekan dan tahan sekitar 2 detik. Bila ingin pindah mode secara acak, bisa juga menggunakan smartphone melalui aplikasi Huawei AI Live. Saya akan menjelaskan apa itu noise cancellation dan awareness. Apa itu noise cancellation? Nah, secara garis besar sih intinya itu berguna untuk meredam suara dari luar. Jadi itu ya kalau saya baca Huawei itu menyematkan 3 mikrofon, jadi dia tuh bisa mendeteksi suara dari luar sehingga tidak bisa masuk ke dalam. Jadi di saat bertelepon di lingkungan outdoor, suara yang keluar dari kita itu masih jelas begitu didengar oleh orang yang kita telepon. Sementara untuk awareness itu kebalikan dari noise cancellation, yang dimana itu bisa mendengar dunia di sekitarmu, di luar ya, di saat kamu sedang mendengarkan musik menggunakan FreeBuds Pro. Ya ini sih kalau saya rasa cocoknya nih buat kamu yang olahraga ya sambil dengarkan musik. Ya kamu tetap akan menyadari lingkungan di sekitarmu, entah suara apa, entah ada yang memanggilmu atau ada tabrakan, ya kurang lebih seperti itu sih. Nah ngomongin soal olahraga ya kamu juga nggak perlu khawatir bila saat olahraga Huawei Freeless Pro ini kena air ya dari keringat ataupun debu di lingkungan sekitarmu, karena Huawei Freeless ini sudah disematkan IP55 yang intinya tahan air, cipratan, dan debu. Mengenai teknologi koneksinya, Huawei Freeless Pro sudah dibekali Bluetooth 5.0 yang mampu memberikan koneksi yang lebih stabil pastinya. Selama saya mencoba, saya belum pernah menemukan earbuds ini terputus koneksi saat saya sedang menikmati lagu ataupun menonton film. Lalu bagaimana dengan low latency saat bermain game? Berkat kodek audio nirkabel yang sudah dioptimalkan, mampu mengurangi latensi audio hingga 150 mD. Kalau kata Huawei, saat bermain game, mode permainan latensi rendah otomatis akan aktif. Kenyataannya ya selama saya bermain game di smartphone Asus Zenfone 5Z ataupun Huawei P40 Pro atau Huawei Nova 5T juga, tidak ada saya temukan delay yang benar-benar mengganggu kenyamanan saya saat bermain game. Sekarang ke bagian kualitas suaranya. Ya, jujur ya kalau saya pribadi sih nggak terlalu paham istilah-istilah dalam dunia audio. Jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengertian awam saya saja dan semoga mudah dimengerti ya buat kalian semua yang menonton. Jadi nih ya, Huawei Freeless Pro dilengkapi driver dinamis 14,2 mm, lebih besar dari pendahulunya hanya 9,2 mm. Jadi jelas ini, Huawei Freeless Pro itu mampu mengeluarkan suara lebih powerful atau lebih kencang dibandingkan Huawei Freeless. Saking powerful suara yang keluar dari Huawei Freeless Pro itu ya awal penggunaan jujur saya nggak nyaman. Apalagi telinga saya ini nggak nyaman. Khususnya nih ya ketika penyanyi mengeluarkan kayak vokal seperti berdesis, contohnya seperti kayak gini gitu, atau selalu atau sampai gitu. Jadi ketika ada gitu nggak enak di telinga. Dengan catatan itu saya buat volumenya maksimal ya. Nah setelah mendapatkan update software, ketidaknyamanan itu sudah berkurang. Ya jujur malahan semakin bagus. Nah perbedaannya juga dengan pendahulunya itu suara yang keluar itu lebih terbuka ya, dan bassnya juga lebih mantap. Intinya pas lah, nggak terlalu berlebihan ataupun terlalu pelan gitu. Mengenai detailnya jujur ini oke banget. Contohnya begini ya, biasanya kan dalam sebuah lagu ataupun lagu yang sudah diaransemen pasti diiringi berbagai macam alat musik ya. Dan biasanya itu ada yang terdengar dominan, ada yang tidak dominan. Nah, kalau kita menggunakan headset biasa ataupun TWS yang biasa, mungkin yang suara musik yang tidak dominan itu tidak terdengar. Nah, tapi beda dengan Huawei Freeless Pro. Mau suara sekecil apapun itu masih bisa ditangkap dan dikeluarkan. Jadi telinga saya itu masih bisa mendengar. Sampai saya itu kayak bereaksi sendiri.
gitu loh. Contohnya seperti ini, misalnya ketika saya mendengarkan lagu-lagu yang sering saya dengarkan, saya kayak, oh ternyata ada alat musik ini, oh ternyata backing vokalnya itu ada suara cowoknya, atau backing vokalnya itu lebih dari 2 orang, ya kurang lebih seperti itu. Ya detailnya kalau buat saya pribadi benar-benar mantap, lebih mantap dari pendahulunya. Ya itu menurut saya. Kalau kamu punya pendapat berbeda ataupun sama, boleh dong untuk di-share di kolom komentar di bawah. Itu khusus untuk kamu yang sudah pakai ya. Sekarang kesimpulan dari saya, dengan harga jual ya normalnya ya 1.399.000, saya rasa Huawei Fearless Pro ini layak kok untuk dibeli. Nah kalau kamu orangnya sabaran dan ingin membeli earbuds Bluetooth ini, ya saran saya sih tunggu aja pas waktu flash sale atau kayak momen-momen tertentu. Biasanya tuh harganya lebih murah, kisaran 150 ribuan. Lumayan loh 150 ribuan. Nah, buat kamu yang sudah punya Huawei Fearless, apakah harus upgrade ke Huawei Fearless Pro? Semuanya sih tergantung ya. Kalau kamu tidak terlalu kamu udah nyaman banget dengan ini, ya sebenarnya nggak terlalu harus upgrade. Apalagi ya maaf kata, misalkan keuangan memang pas-pasan. Jujur ini aja Huawei Fearless ini masih bagus kok menurut saya. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda, yang lebih enak, ya nggak salah juga sih membeli Huawei Fearless Pro ataupun upgrade. Ya dengan catatan jangan terlalu dipaksakan untuk upgrade kalau memang belum butuh. Ya itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Sekali lagi like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.